Lompat, perkenalkan nama saya Anggraini Ardana dengan NIM 25010404004. Yang pertama, standar kompetensi lulusan. Kriteria mengenai kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang harus dimiliki setelah menyelesaikan pendidikan. Yang kedua, standar isi. Ruang lingkup materi pembelajaran dan tingkat kompetensi yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada setiap jenjang pendidikan. Yang ketiga, standar proses. Ketentuan tentang pelaksanaan pembelajaran agar berlangsung secara efektif, interaktif, dan mendidik. Yang keempat, standar pendidik dan tenaga kependidikan. Kriteria mengenai kualifikasi, akademik, dan kompetensi yang harus dimiliki oleh guru dan tenaga kependidikan lainnya. Yang kelima, standar saran dan prasarana. Yang kriteria minimal tentang fasilitas pendidikan seperti ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, dan media pembelajaran. Yang keenam, standar pengelolaan, ketentuan tentang perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan di sekolah. Yang ketujuh, standar pembiayaan, kriteria mengenai kompetensi dan besaran biaya operasional pendidikan yang diperlukan. Yang kedelapan, standar penilaian pendidikan, ketentuan tentang mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik. Pengertian pendidikan adalah proses sadar dan terencana untuk membimbing, mengembangkan, dan mengarahkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang berpengetahuan, berakhlak, terampil, dan bertanggung jawab. Pengertian pendidikan keagamaan Kristen adalah proses pembelajaran yang harus berlandaskan ajaran iman Kristen untuk membimbing dan mengembangkan peserta didik agar mengenal Tuhan, berkembang dalam iman, serta menerapkan nilai-nilai Kristiani dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, pendidikan formal, pendidikan yang struktur dan terjenjang di lembaga resmi seperti sekolah Kristen, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi teologi atau seminaris. Program studi pendidikan agama Kristen. Pendidikan non-formal, pendidikan di luar sekolah yang terorganisasi tetapi lebih fleksibel seperti sekolah minggu di gereja, kursus atau pelatihan rohani, persekutuan pemuda remaja, pendidikan pemuda remaja. Pendidikan informal, pendidikan yang terjadi dalam keluarga dan kehidupan sehari-hari, seperti orang tua mengajarkan doa dan Alkitab kepada anak, teladan hidup orang tua, kebiasaan ibadah di rumah. Pengertian pembuatan keputusan di sekolah adalah proses memilih tindakan atau solusi terbaik dari beberapa alternatif untuk menyelesaikan masalah atau mencapai tujuan pendidikan di lingkungan sekolah. Yang pertama, identifikasi masalah, menentukan masalah yang terjadi di sekolah secara jelas, contohnya menurunnya disiplin siswa. Yang kedua, mengumpulkan informasi, mengumpulkan data atau fakta yang berkaitan dengan masalah tersebut, misalnya dari guru, siswa, atau aturan sekolah. Yang ketiga, menentukan alternatif solusi, menyusun beberapa pilihan tindakan yang dapat dilakukan. Contoh, membuat aturan baru, memberi pembinaan atau sanksi. Yang keempat, evaluasi alternatif, menilai kelebihan dan kekurangan dari setiap pilihan solusi. Yang kelima, pengambilan keputusan, memilih solusi yang paling tepat dan sesuai dengan kondisi sekolah. Yang keenam, pelaksanaan keputusan, menerapkan keputusan yang telah dipilih dalam kegiatan sekolah. Yang ketujuh, evaluasi hasil keputusan, menilai apakah keputusan tersebut efektif atau perlu diperbaiki. Standar Nasional Pendidikan atau SNP. Untuk pendidikan dasar dan menengah adalah kriteria minimal yang harus dipenuhi oleh satuan pendidikan pada jenjang SD, SMP, SMA. Dalam menyelenggarakan pendidikan, standar ini berfungsi sebagai acuan untuk menjamin mutu pendidikan secara nasional agar setiap sekolah memiliki kualitas yang terarah dan merata. Manajemen sekolah memiliki hubungan yang sangat erat dengan standar nasional pendidikan karena manajemen sekolah merupakan alat untuk proses untuk mencapai seluruh standar tersebut. Secara sederhana, SNP adalah acuan atau tujuan, sedangkan manajemen sekolah adalah cara untuk mencapainya.
penjelasan yang lebih relasinya. Yang pertama, manajemen sekolah mengatur perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan pendidikan agar sesuai dengan SNP. Setiap anak aspek SNP seperti standar proses, sarana, pembiayaan, dan lain-lain dijalankan melalui fungsi manajemen sekolah. Yang ketiga, kepala sekolah dan tenaga kependidikan berperan mengelola sumber daya agar semua standar dapat terpenuhi. Yang keempat, manajemen yang baik akan meningkatkan mutu sekolah sehingga sesuai dengan SNP. Contohnya, untuk memenuhi standar sarana dan prasarana, sekolah harus merencanakan dan mengelola fasilitas dengan baik. Untuk memenuhi standar penilaian, sekolah harus mengatur sistem evaluasi belajar yang tepat. Jenis-jenis pembuatan keputusan di sekolah yang umum digunakan dalam manajemen pendidikan. Yang pertama, berdasarkan tingkatannya, keputusan strategis, keputusan jangka panjang yang berkaitan dengan visi, misi, dan kebijakan sekolah, biasanya lebih oleh kepala sekolah. Keputusan taktis, keputusan untuk mendukung strategi seperti program kerja tahunan, keputusan operasional, keputusan sehari-hari. Misalnya pengaturan jadwal pelajaran atau kegiatan kelas. Yang kedua, berdasarkan sifatnya, keputusan terprogram, keputusan yang sudah ada proses tetapnya atau rutin, seperti aturan disiplin siswa. Keputusan tidak terprogram, keputusan yang bersifat baru dan belum ada aturan baku, misalnya menangani konflik besar di sekolah. Yang ketiga, berdasarkan pelaku keputusan individual diambil oleh satu orang, misalnya kepala sekolah atau guru. Keputusan kelompok diambil bersama melalui rapat. Berdasarkan waktu, keputusan jangka pendek berlaku dalam waktu dekat atau harian. Keputusan jangka panjang berlaku untuk masa depan sekolah tahunan atau lebih. Yang kelima, berdasarkan tujuan, keputusan akademik berkaitan dengan proses belajar mengajar. Keputusan non-akademik berkaitan dengan kegiatan ekstrakurikuler, administrasi, dan hubungan sekolah. Yang keenam, berdasarkan pendekatan, keputusan rasional berdasarkan data, fakta, dan analisis. Keputusan intuitif berdasarkan pengalaman dan insting. Keputusan partisipasi melibatkan banyak pihak dalam pengambilan keputusan. Pertanyaan penting dalam fungsi manajemen yang bisa dipakai untuk diskusi tugas atau presentasi. Yang pertama, fungsi perencanaan atau planning. Apa tujuan yang ingin dicapai? Mengapa tujuan tersebut penting? Bagaimana cara mencapainya? Kapan dan di mana kegiatan dilakukan? Sumber daya apa saja yang dibutuhkan? Yang kedua, fungsi pengorganisasian atau organizing. Siapa yang bertanggung jawab atas setiap tugas? Bagaimana pembagian tugas dilakukan? Apakah struktur organisasi sudah jelas? Bagaimana koordinasi antar bagian dilakukan? Yang ketiga, fungsi pelaksanaan atau actuating. Bagaimana cara memotivasi anggota agar bekerja optimal? Apakah komunikasi berjalan dengan baik? Apakah semua terencana sudah dilaksanakan sesuai tujuan? Bagaimana kepemimpinan diterapkan dalam tim? Fungsi pengawasan atau controlling. Apakah hasil kerja sudah sesuai dengan rencana? Apa saja hambatan yang muncul? Bagaimana cara mengatasi penyimpangan? Apakah perlu evaluasi atau perbaikan? Pengertian perencanaan sekolah adalah proses sistematis dalam menyusun langkah-langkah kegiatan pendidikan untuk mencapai tujuan sekolah secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Secara lebih sederhana, perencanaan sekolah merupakan upaya untuk menentukan apa yang akan dilakukan, bagaimana cara melakukannya, kapan dilaksanakan, siapa yang bertanggung jawab, serta sumber daya yang dibutuhkan. Tujuan perencanaan sekolah. Yang pertama, menentukan arah dan tujuan sekolah agar semua kegiatan berjalan sesuai dengan visi dan misi sekolah. Yang kedua, menentukan efektivitas dan efisiensi supaya penggunaan waktu, tenaga, dan biaya lebih tepat dan tidak terbuang. Yang ketiga, bagaimana pedoman kerja menjadi acuan bagi kepala sekolah dan guru.